Selamat datang di LBC Tech bersama saya Johnny Bernard. Ya, kali ini kita akan membahas seputar casing gaming. Kita tidak akan membahas makanan, kita sudah makan barusan tadi. Kita akan bahas casing gaming untuk beberapa para pemula builder atau builder yang ingin membangun sebuah PC dengan budget yang terbatas. Setelah kami mencari beberapa casing gaming di e-commerce, toko green, toko orange, toko yellow, kami sangat tertarik dengan satu buah casing besutan Cube Gaming, yakni Cube Gaming Benin. Mau tahu penampakan, penampilan, dan bisa diisi apa aja Cube Gaming Benin ini? Ya, kita simak setelah sponsor yang berikut ini. Sorry, belum punya sponsor, langsung aja diulas habis ini ya. Oke? Ya, ini dia dengan box coklat bertuliskan Benin. Yuk, langsung saja kita buka. Kita putar-putar dulu. Diputar. Aduh, kabelnya nyangkut. Langsung saja kita buka ya. Jut. Mana yang bawah? Oh, ini. Ya, seperti inilah penampakan dari Cube Gaming Benin. Bisa kita lihat, untuk front covernya sendiri, ini full mesh. Dan di sebelah kanan ini, sebelah kanan casing, terdapat logo Cube Gaming. Ya, namanya juga brandnya Cube Gaming, pasti harus ada logonya dong. Terus, bisa kita putar-putar dulu. Kita putar untuk melihat penampakan dari beberapa sisi. Untuk bagian atas ini terdapat tombol power, LED, satu buah USB 3.0, dua buah USB 2.0, dan dua buah jack audio. Dan di sisi atasnya ini terdapat air circulation atau ventilasi udara untuk bagian atas casingnya ya. Ini ada dust filternya nih. Oh, magnet bro, magnet. Dust filternya ada magnetnya. Ya, ini. Untuk bagian top panelnya bisa dipasang dua buah fan 120 mili atau 12 cm. 1, 2, 2, 1. Ya, kita kembali ke bagian front panelnya. Untuk front panelnya sendiri ini bisa dibuka ya. Cara bukanya pun cukup mudah, nggak perlu dicongkel pakai obeng. Nanti malah rusak front covermu bagian bawahnya. Cukup ditarik aja. Nah, seperti ini. Nah, nih. Bisa dilihat, bisa disimak bersama-sama. Bagian dalam front covernya terdapat dust filter berwarna putih. Ini kenapa berwarna putih? Karena untuk memantulkan cahaya dari si LED yang terdapat di dalam front cover ini. Jadi di front cover depannya ini di dalamnya ada LED-nya, LED RGB. Jadi ini nanti memantulkan cahaya dari si LED yang terdapat di dalam front panel ini, belakang mesh-nya ya, wire mesh ya. Ini bisa kita lepas.
Das filter magnet. Enggak cuma tempel, magnet ini. Kita simak bersama. Ini bisa dipasang 3 buah fan 120 mili atau 12 cm. Sebanyak 3 buah. Lumayan loh. Cash bawah 500 ribuan bisa pasang 3 buah kipas 12 cm. Wah, adem bro. Kita tutup. Untuk memasang front cover depannya cukup mudah. Pastikan knop yang terdapat pada cover front panelnya paskan ke lubang dalam case-nya ya. Cukup digetok. Sudah kenceng, nggak perlu baut-baut lagi bro. Sekarang kita ke bagian sisi seat panel tempered glass. Untuk tempered glassnya sendiri, seat panelnya dia belum menggunakan sistem engsel, dia masih menggunakan thumb screw. Bisa kita lihat di sini ada 4 buah thumb screw di pojok-pojok ya. Langsung kita buka saja. Untuk membuka thumb screw-nya kalian harus hati-hati. Karena kebanyakan para builder mereka lalai, bagian bawahnya tidak dipegang. Nanti kalau jatuh ya udah pecah. 1 2 3 4. Geser dulu, nanti hilang. Yes. Nih, tempered glassnya. Untuk tempered glassnya sendiri dia tidak bening, dia agak sedikit gelap. Cukup tebal, 4 mili. Kita taruh, nanti kalau pecah nggak ada gantinya. Ya, kita lihat nih untuk bagian dalemannya. Untuk motherboardnya sendiri dia sudah support ATX, micro ATX dan ITX. Dan di sini terdapat, nih, ini untuk pasang ke SSD nih, ada lubangnya 4 pieces, lubang mounting buat SSD 2,5 atau harddisk 2,5. Dan di sini terdapat lubang untuk kabelnya ya bro. Untuk bagian PCI slotnya, di sini terdapat kayak pengunci ini. Ini PCI slotnya masih menggunakan tipe patahan. Jadi sebelum memasang VGA kamu, paskan dulu untuk VGA-nya di slot PCI nomor berapa. Lalu tinggal didorong aja. Ini masih menggunakan tipe patahan ya. Jadi kalau sudah patah ya udah nggak bisa dipasang lagi. Kalian harus beli penutup slot PCA. Ya di e-commerce sudah banyak sih. Dan di sini ada cover untuk penutup bracket slot PCA ya. Jadi biar kelihatan lebih rapi nih. Bisa dibuka, tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kita tutup aja. Di sini terdapat lubang untuk cover PSU-nya. Jadi nanti kamu bisa pansos kalau PSU-mu bagus toh. Ini bisa kelihatan. Atau PSU-mu RGB, wah ini meling-meling ini. Gemerlap ya, kayak bis malam. Yes, kita lihat bagian kabel manajemen. Sekarang mari kita buka untuk bagian kabel manajemen. Untuk membuka bagian kabel manajemen, set panelnya harus buka dulu. Di sini ada 2 thumb screw ya, bagian belakang. Kita buka dulu. Singkirkan, nanti hilang. Lalu geser. Buang. Ya. Di sini bisa kita lihat untuk bagian kabel manajemennya. Wah, ini cukup luas. Nih, jari saya masuk bro. Ini sekitar 2 sentinan.
Untuk lebar kabel manajemennya, saya gede. Jempol gede juga. Masuk. Ini cukup ya, nggak sempit ya. Dan untuk lubang bagian motherboardnya ini cukup luas sekali. Semisal kalian ingin memasang heatsink fan tanpa melepas mubu dan memasang bracketnya, cukup dari belakang sini. Jadi biasanya sempit, ini cukup lebar. Jadi cukup pasang aja bagian belakang, tidak mengganggu kamu dalam pemasangan heatsink. Di sini terdapat 2 lubang kabel untuk kabel power supply yang biasanya nancep ke bagian mubu bagian atas. Power CPU kalau biasa bilang. Sini aja. Sini ada kabel-kabel. Kabelnya terdapat aja nih. Kabel USB 3.0, kabel HD audio, soket HD audio, soket USB 2.0, soket power switch, power LED, HDD LED. Di sini terdapat soket RGB untuk motherboard dan soket RGB untuk motherboard gigabit. Wah, jadi ini LED front covernya bisa kamu sinkronkan ini ke motherboard kamu yang sudah support 3 pin RGB LED ya. Dan ini terdapat SATA power. SATA power ini biasanya untuk LED, untuk power LED kamu. Jadi dia ini ada kontrolernya. Dia membutuhkan power juga dari power supply kamu. Makanya ada SATA power ini. Kita lihat bagian basement. Bukan basement parkiran ya, tapi basement untuk tempat PSU. Bisa kita lihat untuk bagian power supply, tempat power supply ini, dia mendukung power supply untuk tipe ATX. Juga bisa kamu pasang power supply tipe SFX. Dengan catatan SFX harus memakai bracket SFX atau ATX. Dan di sini terdapat bracket hard disk atau HDD docking. Untuk HDD dockingnya sendiri, dia dapat menampung 2 hard disk 3,5 atau 1 hard disk 3,5 dan 1 buah SSD 2,5 atau hard disk 2,5. Untuk melepasnya sendiri cukup mudah. Di bagian bawah terdapat baut untuk memasang hard disk docking tersebut. Jadi kalian harus melepas ini dulu. Bautnya kita lepas. Dia belum lepas. Hard disk dockingnya harus digeser. Geser keluar. Set. Tarik. Nah, ini baru bisa lepas. Untuk memasang hard disk 3,5, kalian harus menggunakan baut yang terdapat pada bawaan casing ini. Biasanya sudah ada sih untuk hard disk ya. Untuk bagian bawah, pemasangan hard disk bisa di baut samping-samping ini. Kalau untuk pemasangan hard disk di bagian atas, bautnya dari dalam masangnya. Jadi, kalau misal mau memasang 2 buah hard disk 3,5, kalian harus pasang hard disk bagian atas dulu. Lalu, kalian baut di dalam ini. 4 saja sudah cukup sih. 4 baut saja sudah cukup. Kalau untuk hard disk 2,5 atau SSD 2,5, kalian juga ngebautnya dari dalam bawah sini. Nanti hard disknya di sini atau SSD-nya di sini. Terus ngebautnya dari sini, belakang sini. Kalau untuk hard drive yang bagian bawah cukup dari samping.
Oke. Kurang aja toh. Langsung saja kita pasang sistem kita di casing ini. Ya, seperti inilah penampakan dari casing Cube Gaming Benin setelah terpasang oleh sistem kita. Perlu diketahui, untuk kalian pengguna IO240, saya sarankan penempatan radiator untuk di bagian mounting fan di depan. Karena untuk pemasangan radiator di bagian atas, nanti fan kalian akan berbentur dengan head speeder RAM kalian. Jadi, untuk bagian atas sudah cukup sih untuk menggunakan fan 120 mili atau fan 12 cm sebanyak 2 pieces. Selain itu, untuk kalian pengguna IO360, saya tidak menyarankan untuk menggunakan casing ini. Karena nanti radiator kalian akan berbenturan oleh harddisk docking kalian atau harddisk kalian di posisi sebelah sini. Jika kalian pengguna VGA yang panjang dan besar, saya sarankan jangan menggunakan VGA dengan panjang lebih dari 30 cm. Karena VGA kalian nanti akan berbenturan dengan fan yang kalian pasang di bagian depan casing atau fan intake kalian. Langsung kita ukur saja. Cube Gaming Benin ini sweet spot di panjang VGA 30 cm. Cukup lumayan ya jika kalian untuk pengguna GTX 1080 Ti FTW3 atau Asus Strix 1080 Ti masih bisa masuk. Dan satu lagi, jika kalian menggunakan heatsink konvensional atau heatsink tower, saya sarankan jangan lebih dari tinggi 15,5 cm. Seperti yang terlihat di belakang saya, kita menggunakan ID Cooling SE224 XT Black dengan tinggi sekitar 15,4 cm. Perkiraannya seperti itu. Tapi ini tidak akan berbenturan dengan tempered glass atau side panel tempered glass pada Cube Gaming Benin ini. Jadi sangat cocok. Bisa kita lihat untuk bagian kabel manajemennya. Kalian akan lebih rapi lagi untuk menggunakan velcro atau kawatis. Untuk kawatis biasanya digunakan untuk mengikat tanaman. Bisa kalian beli di e-commerce atau di toko-toko tanaman ya. Bisa kita lihat dengan ruang kabel manajemen yang sedikit lega dan tidak terlalu sempit, kalian akan sangat mudah untuk menutup bagian sisi kabel manajemen ini menggunakan tutup side panelnya. Ya, seperti ini. Tinggal kita tutup saja. Ini di bawah teh. Oh, gila. Ya, ini sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu mendorong-dorong atau kabel kalian terlalu ditekan-tekan ya. Karena kabel manajemen ini sangat cukup lega dan tidak terlalu sempit. Sekian video ulasan kita kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan seputar casing Cube Gaming, silahkan kalian berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang produk dari Cube Gaming,
Silahkan kalian buka websitenya di cupgaming.id. Saya Johnny Bernard, selamat bertemu di video selanjutnya.